Selamat datang di pemaparan materi kita kali ini. Kita bakal bahas sesuatu yang jujur aja sering banget diremehkan, padahal ini adalah nyawa dari setiap penelitian atau proyek data. Coba bayangin kalian lagi ngebangun sebuah rumah. Analisis data kalian, lengkap dengan semua algoritma dan visualisasinya yang keren, itu adalah bangunan rumahnya. Tapi rumusan masalah kalian, itu adalah fondasinya. Kalau dari awal fondasinya udah retak atau miring, ya sehebat apapun bahan bangunan yang dipakai, cepat atau lambat rumah itu pasti bakal runtuh. Oke, coba kita pikirin bareng-bareng. Kenapa sih banyak banget proyek riset atau data yang tiba-tiba mandek atau gagal total di tengah jalan? Jawabannya seringkali bukan karena kita kekurangan data atau karena teknologinya jadul. Enggak, proyek-proyek ini gagal karena fondasinya sejak awal emang udah salah. Gini ya, kalau pertanyaan yang diajukan udah keliru, maka seluruh hasil analisis dari ribuan atau bahkan jutaan baris data kalian itu bener-bener nggak akan ada artinya. Fondasi yang cacat itu jaminan mutlak buat keruntuhan analisis kalian. Peta jalan kita hari ini cukup simpel. Pertama, gimana sih merumuskan masalah penelitian yang benar? Kedua, kita kenalan sama 4 jenis rumusan masalah. Ketiga, kita bedah kekeliruan analisis data. Dan terakhir, tahapan serta di mana aja letak sumber kesalahannya. Yuk, langsung aja. Bagian pertama, merumuskan masalah penelitian. Ini ibaratnya momen di mana kita mulai ngecor semen buat fondasi analitis kita. Tapi ada satu hal yang sering banget orang lewatin. Merumuskan pertanyaan penelitian itu bukan cuma soal gimana nulis draft awalnya ya, tapi yang jauh lebih krusial, gimana cara kita mengevaluasi dan memperbaikinya. Kita harus banget ngebuang kata-kata yang ngambang, nggak spesifik, atau malah nggak nyambung sama sekali, biar fondasi kita tetap solid. Lanjut ke bagian 2, 4 jenis rumusan masalah. Sekarang kita lihat cetak biru seperti apa aja yang bisa kita pakai buat fondasi ini. Jadi, ada 4 jenis rumusan masalah yang idealnya harus kita kuasai secara berurutan. Mulai dari langkah 1, yaitu deskriptif yang sifatnya observasi sederhana, sampai nanti di langkah 4 ada gabungan yang udah main integrasi data kompleks. Kita bedah satu-satu ya. Coba kita bandingin antara deskriptif sama asosiatif. Rumusan deskriptif itu ya cuma menggambarkan fenomena. Misalnya nih, perilaku konsumtif remaja di kota Bandung. Udah, cuma ngamatin aja. Tapi begitu kita masuk asosiatif, nah di sini kita mulai nyari hubungan. Contoh kalimatnya bakal berubah jadi pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif remaja di kota Bandung. Kelihatan kan bedanya? Ini benar-benar ngebawa kita dari sekedar ngeliatin fenomena, jadi menginvestigasi ada sebab akibat apa sih di baliknya. Terus ada juga komparatif dan gabungan. Kalau komparatif, sesuai namanya, itu membandingkan variabel yang setingkat. Misalnya kita adu nih kinerja beberapa algoritma AI, kayak CART sama Random Forest, buat nyari mana yang paling akurat. Nah, kalau gabungan, dia nyatuin format data yang beda-beda, kayak menggabungkan data peta gambar sama garis batas wilayah buat mendeteksi perubahan lahan. Ini sih bener-bener cetak biru buat nyelesain masalah penelitian tingkat lanjut. Oke, masuk ke bagian 3, memahami kekeliruan analisis data. Kita bakal bahas apa aja error struktural yang bisa bikin rumah analitis kita rubuh. Poin krusialnya ada di sini nih. Ada 3 jenis kekeliruan yang harus bisa kalian diagnosis. Pertama, kekeliruan trivial. Ini tuh kalau hasil analisis kalian pada akhirnya sama sekali nggak ngasih nilai tambah buat ilmu pengetahuan. Sayang banget kan? Kedua, kekeliruan manual. Bayangin, proses yang harusnya bisa jalan otomatis, malah dikerjain manual. Selain buang waktu, ini juga rawan banget bikin hasil jadi nggak akurat. Dan yang ketiga, kekeliruan ekstraksi. Ini terjadi pas kalian pakai metode, algoritma atau parameter yang nggak cocok sama karakteristik data kalian. Sekarang, yuk kita patahkan salah satu mitos paling populer di dunia data. Banyak yang mikir gini, wah, ukuran data gue udah gede banget nih, pasti hasilnya akurat. Sayangnya, nggak gitu cara kerjanya. Kenyataannya, seberapa banyak atau seberapa masifnya data kalian, itu sama sekali nggak bisa memperbaiki atau menyelamatkan pertanyaan penelitian yang dari awal udah cacat. Kalian harus ingat, analisis data itu adalah sebuah proses penemuan atau discovery process yang aktif. Kita nggak bisa cuma jadi kolektor yang ngumpulin tumpukan data, terus ngarep mesin bakal ngasih jawaban ajaib gitu aja. Nggak bisa. Kita ini berhadapan sama struktur yang kompleks dan dinamis. Jadi, proses ini butuh banget interpretasi manusia yang bermakna, pakai berbagai pendekatan, bukan cuma sekedar pasif ngumpulin data doang. Bagian 4, sekaligus yang terakhir, tahapan dan sumber kesalahan. Yuk kita lacak alirannya buat ngecek di mana error ini biasanya sembunyi.
Secara kronologis, perjalanan sebuah data dari kejadian di dunia nyata sampai jadi aplikasi akhir itu selalu ngelewatin 3 fase utama. Ada awal, pertengahan, dan akhir. Fase 1 itu akuisisi data, fase 2 pengolahan data, dan fase 3 itu penggunaan data. Nah, ini dia rincian jebakan di tiap fasenya. Di fase 1, masalah sering muncul dari instrumen akuisisi yang nggak akurat. Ini tuh ibarat kalian mau bikin fondasi rumah tapi ngukurnya pakai meteran yang rusak. Udah pasti miring. Terus di fase 2, error biasanya datang dari parameter atau pilihan algoritma yang kurang pas saat proses pengolahan data. Lalu di fase 3, pas datanya udah mau dipakai, malah salah tafsir. Atau hasilnya dipakai untuk tujuan yang melenceng. Saran saya kalau kalian lagi ngerjain proyek, langsung cek 3 titik rawan ini deh. Yang akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang wajib banget kalian tanyain ke diri sendiri sebelum mulai ngumpulin data apapun. Pertanyaannya, apakah fondasi riset Anda sudah cukup kuat untuk mencegah runtuhnya analisis data Anda? Ingat ya, jawaban secangkih apapun nggak akan ada gunanya kalau pertanyaan yang dijawab itu udah salah sejak awal. Coba renungin lagi rumusan masalah kalian, cek tiap tahapan prosesnya, dan pastiin bangunan data kalian benar-benar berdiri tegak. Terima kasih udah ngikutin pemaparan materi kali ini, dan selamat membangun fondasi yang kokoh.